di dalam laporannya bahwa si korban ini kan dikatakan si tersangka ini lebih aktif dibandingkan dengan si korban. Nah, ketika dilakukan konstruksi, kami melihat justru yang lebih aktif itu adalah dari pihak korban. Kalau sepanjang abang melakukan komunikasi dengan tersangka Agus ini, menurut abang apa memang Agus tuh punya kemampuan yang berbeda dengan kemampuan pada orang lainnya bang, terutama di dalam berkomunikasi gitu. Emang ada kelebihan gitu bang? Sebenarnya ini kan suatu hal yang digembar-gemborkan, ada magis yang Ya, hipnotis apa segala ya. macam. Kita tidak paham, saya tidak menuduh siapapun gitu. Tiba-tiba bermunculan semua statement dan rekaman apa segala macam itu. Kita bersyukur. Kenapa? Artinya supaya pemerintah dalam hal ini adalah negara harus turun tangan juga untuk melihat keseimbangan bahwa hukum itu bukan cuma hanya sekedar menghukum seseorang, tapi juga hak-haknya harus terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra. Tribuner, akhir-akhir ini terjadi sebuah pemberitaan yang luar biasa dari NTB, tepatnya di Kota Mataram, mengenai kasus yang menimpa Iwayan Agus Suartama yang sering dipanggil sebagai Agus Buntung. Dan pada hari ini, Rabu 11 Desember 2024, telah dilakukan rekonstruksi mengenai perkara menyangkut pelecehan seksual dan percabulan. Dan untuk memperjelas masalah ini, saya telah bersama dengan penasihat hukum tersangka Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung, yaitu Ainuddin SHMH. Saya akan sapa Bang Ainuddin. Bang Ainuddin, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bang. Ya, Bang. Tadi kan kita sudah mengikuti bersama rekonstruksi. Bisa ceritakan sedikit, Bang, kapan Abang mendapatkan kuasa sebagai penasihat hukum dari tersangka Agus ini, Bang? Baik, saya ingin mulai untuk menyampaikan bahwa kami mendapatkan kuasa yaitu pada hari Jumat tanggal 6 bulan ini tahun 2024, itu atas permintaan keluarga. Ya. Tentunya atas pertimbangan kemanusiaan dan sekaligus juga profesi seorang pengacara yang tidak boleh tebang pilih, harus ada kantong-kantong sosial. Untuk atas nama penegakan hukum dan kemanusiaan, kami memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Agus. Oke, Bang, bisa diceritakan selama menjadi penasihat hukum dari Agus, sudah berapa kali Abang berdialog, bertemu, menggali fakta dan data dari Agus, Bang? Pertama pada saat tanggal 6 itu tadi, ya, sebelum menandatangani surat kuasa, tentunya kami berdialog, kemudian menginginkan adanya satu gambaran yang secara utuh kami peroleh, karena adanya simpang siur pemberitaan yang ada di media sosial. Nah, kemudian dari itu, karena itu hari Jumat, setelah itu berlanjut pada hari Senin. Karena Sabtu Minggu kita libur, hari Senin ada pemeriksaan di Polda, hari Selasa ada pemeriksaan di Polda, artinya 3 kali pertemuan itu yang saya dapat simpulkan bahwa saya mendapatkan gambaran dan termasuk pada hari ini yaitu tentang rekonstruksi tadi. Oke, Bang, dari hasil pengumpulan fakta dan data yang Abang peroleh dan kemudian dari hasil rekonstruksi pada hari ini, apa poin-poin penting yang bisa Anda sampaikan, Bang? Ini ada semacam pemberitaan yang sangat luar biasa mengenai masalah tentang adanya manipulatif dan kemudian ada suatu semacam kecakapan yang bisa menggugah perasaan dan sekaligus melakukan pelecehan seksual segala macam. Tentunya
kita juga prihatin terhadap si korban. Tetapi setelah kami melihat fakta tersebut, gitu, dengan membaca BAP dan keterangannya si tersangka pada waktu diperiksa di kepolisian di Polda, kami minta kejujurannya untuk menyampaikan apa adanya. Ternyata dari pemeriksaan sebelumnya ketika dia menjadi tersangka yang didampingi oleh pengacara sebelum kami, itu ada beberapa hal yang tidak diungkap. Nah, itulah kemudian dasarnya karena ada persimpangan dua persepsi antara korban dengan tersangka pada saat itu di Polda, sehingga digelarlah rekonstruksi pada hari ini. Dengan adanya rekonstruksi pada hari ini, kami berterima kasih karena semua fakta-fakta itu terungkap. Yang pada intinya bahwa ada perbedaan yaitu antara pelapor korban dalam hal ini dengan tersangka. Nah, di dalam laporannya bahwa si korban ini kan dikatakan si tersangka ini lebih aktif dibandingkan dengan si korban. Nah, ketika dilakukan konstruksi, kami melihat justru yang lebih aktif itu adalah dari pihak korban. Nah, itu. Lah bentuk aktifnya maksudnya gimana itu Bang? Bentuk aktifnya tuh bisa Artinya pertama dia melakukan perkenalan. Si Agus ini pada saat itu sudah selesai makan siang, dia cari makan di Udayana, dia jalan kaki melalui dari kampusnya, terus kemudian diminta pulang, minta diantar kepada seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Nah, laki-laki itu mengatakan bahwa ya sebentar saya akan antar, tapi saya lihat teman saya dulu sebentar gitu. Tapi tidak kunjung tiba. Nah, setelah itu dia lihat ada perempuan yang sedang duduk main laptop. Nah, dia samperin dan kemudian minta tolong. Mbak, saya bisa diantar nggak pulang ke kampus? Nah, dia bilang, oh bisa. Setelah dia main laptop itu, terus laptopnya disimpan di dalam tasnya. Nah, sempat dia nengok ke sebelah kiri. Dia menghadap jalan raya, terus kemudian dia nengok ke kiri, ternyata terjadi ada adegan mesum yang dilakukan oleh couple yang mereka tidak kenal. Nah, ketika melihat itu, si perempuan itu cekakak cekikik. Ini sesuai dengan berita acara yang sudah disampaikan oleh Agus di Polda ya. Ya. Setelah itu, kemudian si perempuan mengatakan enak yang tadi ya gitu. Nah, kata enak tadi itu, si Agus itu mengatakan, ya sambut sama si Agus, mau nggak kamu gitu. Mau. Nah, baru kemudian dia beranjak pergi ke sepeda motor, dibonceng pakai sepeda motornya. Nah, di dalam perjalanan itu, ternyata dia tidak dibawa ke kampus, tapi diputar di Islamic Center sebanyak 3 kali. Nah, di dalam muter 3 kali di Islamic Center itu terjadi dialog, percakapan, yang sampai ada kesepakatan pergi ke homestay itu. Gitu. Nah, sesampai di homestay di sana, ketemu sama petugas homestay, dan kemudian dia bayar. Yang membayar itu sesuai dengan rekonstruksi itu adalah si perempuan, gitu. Nah, terus kemudian si Agus sudah menyatakan dirinya dia tidak punya uang, gitu. Dia yang bayar duluan, tapi Agus menyanggupi bahwa akan ganti nanti, gitu. Setelah dikasih uang kepada petugas homestay dan kemudian masuk ke kamar, ya semuanya adegan-adegan itu dia semuanya. Saya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan secara detail, tapi artinya si perempuan itu aktif untuk melakukan apa segala macam sampai terjadi. Dan juga ada dari pihak penyidik juga menanyakan bahwa ada enggak semacam kemarahan atau menyangkal mendenial gitu atau tidak mau gitu kan pada saat itu seperti paksaan gitu. Enggak ada. Ya senang sama senang gitu. Nah, setelah selesai itu kemudian bersih-bersih apa segala macam, baru kemudian dia minta uang yang tadi yang dijanjikan. Nah, mulailah marah di sana. Setelah dia marah, baru kemudian ngambil HP-nya, telepon rekannya yang dikatakan 2. Nah, awal pertama itu, setelah itu baru kemudian dia bawa kembali si Agus, ayo ikut saja.
Nah, harapannya si Agus itu adalah akan dibawa pergi ke kampus, tetapi diputar lagi 5 kali. Karena ada temannya yang tadi ditelepon itu, dia bilang, tunggu saya di sana di Islamic Center. Gitu. Ada 2 orang yang sudah menunggu dia di sana. Yang satunya itu adalah, ini ada perbedaan keterangan. Menurut Agus, si perempuan ini langsung ketika ketemu dengan 2 laki itu, yang satunya langsung dipeluk. Yang satunya itu ngambil fotonya si Agus. Kemudian bertanya, kenapa kamu bisa di motor ini? Saya bilang, saya minta untuk diantar. Nah, baru kemudian nanti saya lapor kamu polisi. Si perempuannya mengatakan, jangan dilapor polisi karena kita tidak cukup bukti gitu. Nah, kita tidak tahu pembicaraan itu di antara mereka bertiga itu. Setelah ketemu sama temannya tadi, si Agus itu dibiarkan di sana. Si Agus pulang ke rumah, jalan kaki. Nah, marahnya itu mulai karena tidak diberikannya uang sebagaimana dijanjikan oleh Agus tadi. Itu persoalannya. Itu berapa duit, Bang? 50.000 sebagai 52.000. 50.000. Oh, 50.000. Ya, 50.000 sebagai itu uang yang dipakai untuk bayar tadi itu. Ya, ya. Bang, selama ini ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa Agus ini memang kayak semacam member lah di guest house itu, kan sering datang ke situ dengan berbagai macam perempuan gitu. Apakah fakta itu terungkap juga? Kami tidak mendapatkan berita acara seutuhnya karena kami dari pihak tersangka dan ini masih pemeriksaan yang perlu juga kita hormati secara bersama-sama. Ya. Ya, kami cuma hanya bisa mendapatkan yaitu berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan pasal 72 KUHP. Bang, apakah dalam konteks pemeriksaan sampai sekarang yang ditanyakan kepada Agus ini korbannya hanya 1, 2, atau 15 orang, Bang? Ya, kita fokus kepada apa yang kami dapatkan, yaitu laporan polisi berdasarkan laporan MA. Satu ya, Bang ya? Ya. Satu orang ya? Iya, yang MA itu. Ya, 1 orang ya, Bang. Bang, saya kepingin dapat penjelasan dari Abang, apakah selama ini tersangka Agus ini kooperatif dengan Abang, Bang? Sangat kooperatif. Pertama, dia merasa ketakutan, bukan tidak kooperatif, tetapi merasa ketakutan. Ketika sebelum kami mendampingi, pada saat itu, waktu kami mendampingi, dia bilang, ini ada sesuatu yang belum saya buka. Nah, kenapa tidak dibuka? Gitu. Akhirnya saya sampaikan selaku ketua tim, Agus, tidak semua yang ada dalam pikirannya Agus ketika nanti Agus berpikir bahwa itu tidak penting, bahkan mencelakakan Agus apa segala macam yang ada di otak itu adalah semuanya tidak benar. Yang benar itu adalah ungkap semuanya sesuai dengan fakta. Karena nanti di dalam persidangan itu, jaksa itu mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Gitu. Apapun tuduhannya nggak jadi masalah, tapi faktanya ini yang sehingga nanti kami mendapatkan kemudahan melakukan pembelaan terhadap Agus sendiri. Nah, itu yang kami sampaikan. Dari setelah itu baru pelong. Kemudian disampaikanlah hal-hal yang tadi itu yang tidak terungkap. Bahwa dia sudah ada percakapan, kemudian ada persetujuan, terus masuk di sana sampai kemudian melakukan apa segala macam tadi gitu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya. Semuanya itu semua harus kita paham ya, kita pahami dulu, Bang Febi. Nah, itu semuanya diungkap gitu. Nah, itulah kemudian rekonstruksi ini ada. Gitu. Ya. Bang, kita kepingin tahu apakah Abang sejauh ini sempat bertanya apakah Agus pernah melakukan hal yang sama dengan orang-orang lain, Bang? Saya sudah sempat bertanya, tetapi pada waktu itu dia sampaikan ya dengan pacar saya. Dengan pacar saya. Jadi kalau sudah pacar ya artinya memang ada komunikasi dari awal dan mereka saling kenal. Ya. Jadi hanya jadi maksudnya
dengan yang pelapor ini sama yang pacarnya. Jadi 2 orang aja lah, kira-kira gitu Bang ya? Ya kalau yang pacarnya itu kan kita tidak bisa katakan bahwa dia sebagai korban ya. Ya, artinya perbuatan serupa itu meskipun dia bukan korban ya, itu faktanya baru menyangkut 2 orang ini aja yang abang ketahui ya Bang. Yang disampaikan seperti itu Kak pada Kak. Ya. Bang, menurut abang sebagai penasihat hukum, apakah abang merasa perlu untuk mempertemukan Agus ini dengan misalkan dengan seorang psikiater atau dengan seorang psikolog, itu merasa perlu nggak sih Bang? Saya justru mengharapkan ada psikolog forensik ya yang kemudian mengimbangi apa yang disampaikan oleh ahli dari pihak kepolisian supaya berimbang, karena yang saya dengar di berita itu kan jadi psikolog itu menyampaikan adanya suatu intelijensi, intelektualitas yang kemudian bisa dipergunakan untuk memanipulasi apa segala macam. Tapi kita harus bisa lihat juga bahwa ini orang dengan keterbatasan fisik kan sangat gampang kemudian untuk mengabaikan apa yang diinginkan, atau apa kalau taruh kata kalau yang diinginkan itu adalah sebuah manipulasi, tinggal ditinggalin saja seperti itu. Kan dia juga punya intelektualitas itu. Bahkan itu mahasiswa konon ceritanya itu. Jadi sangat sederhana. Nah ini tapi kami tidak bisa untuk mengungkapkan semua itu. Tentunya itu adalah ahli dari psikologi yang kami harapkan, forensik, dan juga dari ahli pidana. Tapi kami masih mencari, karena ini perkara ya kami menyodorkan diri seperti tadi di permohonan tadi itu, karena ada nilai-nilai sosial yang harus terbangun kepada kita juga. Oke, Bang, tentu abang mengikuti perkembangan pemberitaan yang sudah sampai ke tingkat nasional dengan berbagai macam bumbunya, ya kan? Benar. Apakah abang merasa berlebihan atau surprise, terkejut nggak setelah ada pemberitaan bahwa ada 15 orang yang mengaku sebagai korban? Kalau saya ditanya, saya ini orang punya prinsip agak sederhana ya. Ya. Apapun yang disampaikan oleh orang yang membuat kamu sakit itu sebenarnya bukan orang itu, tetapi dirimu sendiri. Jadi kita juga harus bisa paham selaku seorang lawyer. Itu kan yang disampaikan itu tidak akan sampai kepada persidangan pengadilan. Ya yang sampai ke persidangan pengadilan itulah yang kemudian nanti kita buktikan. Kalau pemberitaan itu ya nothing tulus lah buat kita. Ya silakan saja. Orang beropini, dua berpendapat, apalagi di zaman demokrasi yang sekarang, cuma jangan berlebihan. Saya meminta masyarakat itu jangan menjustifikasi sebelum proses ini selesai gitu. Kita harus taat hukum, menghormati itu prosedurnya harus dihormati, itu aja sebenarnya. Ya. Kalau kemudian apakah kemudian kami akan merasa bahwa ini berlebihan apa segala macam, ya tentunya ada yang berlebihan, ya tentunya ada juga yang kan macam pro dan kontra ya. Makanya saya bilang, kalau kita tidak mau sakit, ya sudah, kita tidak akan bisa meluruskan apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi yang bisa kita luruskan kan diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi persoalan itu saja sederhana. Iya. Bang, kalau sepanjang abang melakukan komunikasi dengan tersangka Agus ini, menurut abang apa memang Agus tuh punya kemampuan yang berbeda dengan kemampuan pada orang lainnya Bang, terutama di dalam berkomunikasi gitu. Emang ada kelebihan gitu Bang? Saya rasa tidak ada yang berkelebihan atau kelebihan ya. Berkelebihan dalam artian yang dibuat-buat, kelebihan artinya secara intelektualitas segala macam. Dia sudah orang yang sangat sederhana. Kehidupannya sangat sederhana. Dia adalah seorang dia mampu memainkan musik gamelan, gitu. Dan kemudian orang tuanya adalah prihatin kita melihat kehidupannya karena seorang pengumpul sampah dari rumah ke rumah. Terus kemudian kalau Agus pribadi ya selaku seorang mahasiswa biasa-biasa saja. Saya rasa sebenarnya ini kan suatu hal yang digembar-gemborkan, ada magis yang hipnotis apa segala macam. Kalau saya ya, tapi
baguslah gitu kan. Mungkin jaksa bisa membuktikan hipnotis itu dengan magic itu di pengadilan. Iya. Karena begini Bang, selama ini saya pun sebagai orang yang mengikuti pemberitaan itu menangkap kesan bahwa Agus ini punya spiritualitas tertentu gitu, punya kemampuan di atas rata-rata sehingga kemudian dia mampu meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki, kan kesannya begitu Bang. Iya, spiritualitas itu adalah sebagai bagian daripada kesadaran sendiri bagaimana kita mengenal diri kita itu sesungguhnya. Saya tidak melihat bagaimana si Agus itu mengembangkan pola itu untuk kemudian ini kan seolah-olah bahwa mohon maaf dalam interaksinya si Agus ini secara sosial masyarakatan, setiap perempuan yang sekarang ya, yang di dalam pemberitaan, setiap perempuan yang kemudian sudah diajak berbicara, berkomunikasi gitu kan secara sosial ini adalah merupakan mangsa semuanya gitu. Jadi Iya. ini kan frame yang sangat wah gitu. Ya, tetapi mungkin tertariknya seseorang itu karena dia disabilitas. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak mungkin akan melakukan itu karena tidak kemampuannya. Atau di sisi lain yang mengatakan bahwa dia mempunyai kecerdasan apa segala macam. Tetapi saya melihatnya, kalau Bang Feby melihat rekonstruksi tadi itu sudah masuk kena di dalam otak kita gitu. Jadi aktivitas itu aktivitas yang ini kan aktivitas fisik, Ya. bukan aktivitas cuma kalau sekedar ngomong saja. Kalau saya mengilustrasikan, kalau mau ngerjain si Agus itu dia sederhana loh. Buka saja celananya terus tinggalin dia. Iya. Tinggalin dia. Kan dia harus minta tolong kepada orang lain Ya. untuk memakai lagi gitu. Nah ini dibukakan kemudian dipasangkan ya apa lagi gitu. Iya. Bang, Ya. apakah selama proses pemeriksaan atau penyidikan di Polda NTB ini para penyidik itu memperlakukan Agus secara fair dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, Bang? Selama 2 kali saya mendampingi, saya melihatnya on the track. Jadi profesional ya, Pak? Oh ya, profesional. Artinya disampaikan, saya juga menyampaikan kepada penyidiknya, minta BAP yang sebelumnya, karena itu sesuai dengan ketentuan di KUHP bahwa ada semacam hak yang diperoleh oleh tersangka melalui kuasa hukumnya untuk meminta salinan BAP. Kemudian ya ada beberapa yang kami tanyakan kepada Agus tentang BAP yang lama gitu, apakah ini benar Agus seperti ini, dia bilang ada yang saya rubah, ada yang saya tambahkan yang ini, bisa tidak? Kita sampaikan sama penyidiknya, bilang boleh, silakan. Gitu. Jadi Pak, dikasih keleluasaan. ya, Bang, kemarin Menteri Sosial Saifullah Yusuf sempat juga pergi ke Polda NTB terkait dengan disabilitas. Kebetulan kan Agus merupakan orang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Apakah Pak Saifullah sempat berdialog dengan atau bertemu Agus, Pak? Bang, waktu itu, Bang. Saya mendengarkan dari putra saya sendiri, selaku Ya. salah satu kuasa hukumnya juga, namanya Michael Ansori. Jadi dia yang mendampingi pada saat itu, karena saya harus break, ya saya harus ke kampus untuk mengisi di kampus pada siang hari itu, sekitar jam 12. Nah di atas jam 12 itu, Pak Menteri datang dan Michael sampaikan bahwa semua termasuk penyidik dan petinggi-petinggi dari pihak polisian yaitu ke ruangannya Pak Kapolda dan bertemu dan menyampaikan beberapa hal support tentunya dan meminta bahwa ini harus berhati-hati dengan penegakan hukumnya. Jadi beliau mengatensi dan bertanya kepada Agus mengenai masalah kesehatannya. Jadi beliau tidak intervensi mengenai masalah hukum. Tapi sempat berdialog dengan Agus, Pak Menteri? Menurut Michael berdialog sama tentang keadaannya. Tentang keadaannya ya? Ya, keadaan kesehatan. Jadi kalau mengenai masalah hukum, beliau serahkan kepada semua
aparat penegak hukum, kepolisian atau kami selaku penasihat hukum. Bang, ini pertanyaan mungkin apa ya yang kepingin diketahui banyak orang terkait dengan tersangka Agus Suartame ini, Bang. Bang, kalau boleh saya tahu, menurut Abang, apa sih sebenarnya titik yang bisa dipakai Agus untuk lolos dari tuduhan ini, Bang? Boleh nggak saya tidak jawab di sini? Ya nggak apa-apa sih kalau Abang, karena kepingin tahu juga kan banyak orang Ya, tentunya ada yang pro, ada yang kontra gitu, Bang. ya itu biasa itu. Kami akan menganalisa dari beberapa alat bukti, bagaimana caranya memperoleh alat bukti, bagaimana kekuatan alat buktinya, kan begitu. Ya. Dan kemudian dari fakta-fakta persidangan, karena semua peristiwa itu kan netral, tergantung dari sudut pandang mana gitu. Ya tentunya dari pihak kejaksaan, kepolisian dia mempunyai sudut pandang yang berbeda, kami tentunya juga berbeda. Tentunya kami akan mengemukakan argumentasi-argumentasi kami dan kemudian kita barengi dengan dalil-dalil yang ada beserta fakta hukum yang kita bisa akan ungkap nanti di persidangan pengadilan. Bang, selama proses pemeriksaan kasus ini, apakah secara psikologis si Agus ini merasa tertekan, lalu terintimidasi oleh situasi yang ada di luar dirinya nggak, Bang? Jujur dia katakan tidak secara seperti apa yang Abang tanyakan tadi itu, tapi kok bisa begini? Ini kan apa setiap saya berkenalan sama orang, kemudian yang mengenal saya menjadi korban, kok tiba-tiba seperti ini. Saya tidak menyangka, padahal itu kan kita mau sama mau, terus suka sama suka. Permasalahannya kan saya dimintain uang, saya tidak punya uang, di sana marah. Kok sekarang bermunculan semua itu ini gitu. Nah, itu anunya. Dan yang tadi disebutkan 15 apa segala macam itu apanya dulu, karena kemarin keterangan di TV One juga itu kan ada salah satu yang dibawa inisialnya, yang terakhir statementnya mengatakan bahwa saya tidak sempat dilecehkan sama dia. Iya, 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 iya. Karena kesannya ini kan Agus ini jago ngerayu ini, public speakingnya lebih dari seorang penasihat hukum atau advokat ini. Kan kesannya begitu, Bang. Jadi kalau ini Iya, pemberitaan benar kan Agus lebih mampu meyakinkan orang-orang ketimbang orang-orang kebanyakan. Dan tadi kan disebutkan ternyata menurut interaksi Abang kan orangnya biasa-biasa aja ya kayak kita-kita juga kan. iya, justru dia tidak bisa mengelabui kita selaku seorang pengacara, kan kami tidak menerima apa yang sebenarnya gitu. Yang Ya. kami terima itu kan adalah apa yang sebenarnya. Kalau kemudian karena kita bisa melihat satu rangkaian peristiwa itu, kalau ada terpotong di sana kan kami kejar juga. Kok kenapa seperti ini? Coba ini pasti ada. Nggak mungkin kemudian kamu minta untuk dibawa pergi ke kampus, bisa muter sampai ke homestay itu. Pasti ada percakapan. Nah itu tidak terungkap pada saat itu. Saya bilang, ya bagaimanapun kamu, ya Agus, harus berkata jujur. Kalau tidak berkata jujur, saya mohon maaf. Ya, saya Ya. juga tidak bersedia untuk mendampingi, karena saya akan kewalahan nanti di persidangan pengadilan. Akhirnya kan jujur semuanya. Gitu. Jadi tidak ada kepiawaian yang dikatakan itu. Enggak lah. Bang Febi akan diajak ngomong itu orangnya biasa-biasa aja deh. Bang, ini pertanyaan saya yang terakhir, Bang. Sepanjang Abang menjalani profesi sebagai advokat, apakah perkara Agus Suartame ini adalah perkara yang paling unik yang pernah Abang tangani, Bang? Dari sisi keunikan iya. Dari sisi keunikan iya. Karena apa? Karena tersangkanya ini difabel ya. Ya. Satu. Yang kedua, dari sisi pemberitaan mungkin karena kekurangan tadi atau apa namanya difabilitas yang dialami dan kemudian dari pihak kita tidak paham, saya tidak menuduh siapapun gitu. Tiba-tiba bermunculan semua statement dan
rekaman apa segala macam itu. Nah itu saya melihatnya unik dan semua berstatement gitu. Dan apalagi sekarang nih TikTok ini kan bukan tempat jualan saja, jualan omongan, jualan persepsi, jualan konsep juga ada di dalam sana. Iya, iya. Jadi ini uniknya karena viralitasnya sampai ke tingkat nasional itu ya Bang ya. Iya, ke tingkat nasional. Tapi ya kita bersyukur. Kenapa? Artinya supaya pemerintah dalam hal ini adalah negara harus turun tangan juga untuk melihat keseimbangan bahwa hukum itu bukan cuma hanya sekedar menghukum seseorang, tapi juga hak-haknya harus terpenuhi. Dan sampai dengan saat ini ya tentunya kan Agus ini kan tahanan rumah gitu. Ya. Karena dia tidak mampu Bang, dia tidak mampu untuk buang air besar saja harus dibantu itu untuk penyelesaiannya. Ya. Tadi sempat juga pada waktu rekonstruksi itu dia kencing, dia pipis itu minta sama mamanya. Ya kan nggak ada kita yang mohon maaf gitu, masa penyidiknya terus yang pengacaranya yang kan nggak mungkin. Oke. Kan ini menjadi sebuah atensi. Ya. Oke Bang Ainudir, Sarjana Hukum MH, terima kasih atas kesempatan saya untuk ngobrol dengan Abang. Meskipun saya tahu Abang capek sekali, tapi inilah sebuah risiko seorang advokat atau penasihat hukum yang kebetulan perkara yang ditanganinya lagi viral sampai ke tingkat nasional. Bang, terima kasih sekali lagi. Hormat saya kepada Abang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.